Mama nggak mau kenal sama kamu. Besoknya pas pembagian rapot nilai dia jelek. Begitu masuk ke dalam rumah gitu kan. Gimana nak nilai kamu ujiannya? Kamu siapa ya? Kan pesennya jangan kenal lagi sama mama. Mama bukan mama kamu lagi. Kamu siapa ya? Jadi nggak kenal dia. Teman-teman sekalian, jadi tunjukkan kasih sayang. Yang kelima, bangun komunikasi dua arah. Itu tadi ya. Kalau ngomong sama anak tuh jangan komunikasi satu arah. Perintah. Itu namanya komunikasi satu arah. Ada interaktif antara orang tua sama anaknya. Bersahabatlah dengan anak. Nabi Muhammad memberikan cara komunikasi luar biasa hanya dengan satu kalimat. Apa kata Nabi Muhammad? Kallimin nas ala gadri ukulihim. Berbincanglah dengan setiap orang seukuran akal mereka, seukuran pemahaman mereka. Kalau sama anak kecil, teman-teman sekalian, kamu bayangin dirimu adalah dia. Ngobrol macam apa yang kiranya nyambung sama dia. Sama orang lebih tua, sama orang selalulah berbicara ala gadri ukulihim, seukuran kadar akal mereka. Teman-teman sekalian, saya ketika mengajar di Daruz Zahra dulu, bahasanya nggak sama ketika saya mengajar ibu-ibu sekarang ini. Kenapa gitu? Kalimin nas ala gadri ukulihim. Kalau saya pakai istilah-istilah dalam fikih, teman-teman sekalian, kalau saya menggunakan istilah-istilah dalam fikih misalnya gitu, teman-teman mungkin nggak akan paham. Kan begitu ya? Karenanya saya kemudian nggak akan membahasakan dengan bahasa yang susah-susah gitu. Saya nggak akan pakai istilah-istilah yang kiranya teman-teman nggak paham. Kenapa gitu? Mubadir, sia-sia, ngapain? Maka bicara sama anak, itu juga bahasanya seukuran akal mereka. Ngomong sama anak umur 2 tahun, jangan pakai bahasa, nak jangan nakal. Mereka nggak ngerti nakal itu apa. Sia-sia kamu ngomong kayak begitu. Nak yang baik ya nak ya. Mereka nggak paham baik itu apa. Tapi langsung aja, misalnya gitu ya, jangan pukul temenmu. Malah kalau bisa, bukan dengan jangan. Sebab bahasa jangan itu sendiri belum tentu mudah diterima sama anak-anak kita. Akan tetapi langsung kepada perintahnya. Disayang, adanya disayang, dipegang, adanya dipegang, pelan-pelan, adanya dipegangin pelan-pelan. Itu mereka bisa paham, teman-teman sekalian. Bicaralah sama setiap orang seukuran akal mereka. Pahamilah, ajak bicara, ajak ngomong. Teman-teman sekalian saya muliakan, subhanallah loh. Ada penurunan konsentrasi di kalangan anak-anak zaman sekarang dibandingkan dengan orang zaman dulu. Ada tingkat kebosanan yang meninggi buat anak zaman sekarang tidak dimiliki oleh anak zaman dulu. Anak zaman dulu nih, generasi saya nih, sudah tua-tua nih, generasi tua-tua, generasi kita nih ibu-ibu, itu nggak gampang bosen. 1, mudah berkonsentrasi. 2, anak zaman sekarang susah banget mau konsentrasi. Makanya kenapa tayangan-tayangan selalu dikasih jeda iklan, karena mereka agak susah berkonsentrasi untuk waktu yang lama. Makanya kenapa zaman sekarang nih media-media pendidikan itu selalu dikasih jeda. Kalau orang-orang sekarang sekolah-sekolah ini, itu jedanya tambah cepet teman-teman sekalian. Waktu itu per 10 menit, sekarang per 5 menit jeda, kayak gitu. Saudaraku sekalian saya bilang, kenapa gitu? Diawali dari saat mereka menyusui. Kita dulu waktu nyusuin, orang tua kita, ibu kita ngeliatin muka kita. Kita nggak ingat itu, tentu saja. Tapi coba kamu lihat orang-orang dulu seingetmu gitu. Orang kalau lagi nyusuin ngapain? Dilihatin anaknya. Ada kadang sekali-sekala sambilan ngobrol sama orang. Itu pun juga jarang. Kan begitu ya? Seringnya sambilan nyusuin ini sambil dilihatin anaknya. Kalau ngelihat foto-foto orang dulu misalnya, atau gambaran-gambaran tentang orang-orang dulu, selalu kalau nyusuin muka anaknya dilihatin. Orang sekarang sambil nyusuin, ibunya ngeliat kemana? HP. Bener? Tahukah kamu, saat kamu menyusui dan kamu memandang wajah anakmu, kamu sedang mengajarkan mereka konsentrasi penuh. Itu teman-teman saya sekalian. Kalau anak lagi nyusuin nih, terus kamu liatin gitu, kamu lihat